Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, sore Kak. Hai Kak Ais. Halo. Oh ya, oke. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Faskomer yang ada di mana aja ya. Ada yang di rumah, di kosan, ada yang di kantor juga gitu. Saya ucapkan terima kasih karena saya sudah meluangkan waktunya untuk kita ikut bareng nih ngobrol di acara salah satu programnya HCM ya, di acara GPP atau Growth Personal Base. Nah, di kesempatan kali ini kita nanti akan ngobrol bahas mengenai branding nih gitu. Nanti mohon maaf sebelumnya teman-teman, nanti kalau misalnya suara saya rada kecepatan atau melibet nanti boleh kasih tanda ya biar saya mengurangi sedikit kecepatannya kayak gitu. Nah, bicara tentang reputasi nih, itu ada kaitannya tentang branding. Nah, sekarang tinggal kita mendefinisikan apa sih sebenarnya definisi tentang branding itu gitu. Nah, mengenai definisi tentang branding itu sebenarnya ada banyak sekali definisi tentunya ya yang menjelaskan tentang apa itu branding gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri itu lebih condong ke saya lebih suka membahas tentang branding itu, bahwa branding itu adalah pantulan atau cerminan dari apa? Cerminan dari dua hal, pantulan dari dua hal. Pertama, tentang apa yang kamu ingin orang lain pikirkan, atau lebih gampangnya gimana sih kita ingin dipersepsi oleh orang lain gitu. Kita mau dinilai, dipersepsi orang itu sebagai apa itu. Dan yang kedua, pantulan yang kedua adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Jadi branding itu bicara tentang dua hal, yaitu apa yang kita inginkan orang berpikir tentang saya dan apa yang orang lain pikirkan tentang saya gitu. Nah, kalau tadi saya bilang kalau branding itu adalah pantulan, pertanyaannya adalah apakah pantulan itu sifatnya selalu sempurna nih atau sesuai aslinya gitu. Menurut saya pribadi ini belum tentu gitu. Artinya pantulan itu tidak harus sama seperti apa yang benda atau objek itu gitu. Misalnya nih contoh gampangnya nih ya. Ini yang tahu pasti ketahuan ya. Nah, misalnya nih, saya ingin dipersepsi oleh orang lain sebagai perempuan yang anggun nih. Saya ingin dicap sebagai perempuan yang anggun. Tapi itu kan keinginan saya nih. Saya ingin dinilai orang, dipersepsi orang sebagai perempuan anggun. Tapi pada kenyataannya, saya tidak menggambarkan sebagai sosok perempuan yang anggun, di mana misalnya saya tidak berpakaian layaknya perempuan-perempuan anggun yang mereka memakai dress gitu ya, atau saya tidak bertutur kata layaknya perempuan anggun gitu. Nada saya terlalu tinggi, terlalu kecepatan, yaitu kayak cewek-cewek yang nggak anggun kayak gitu. Itu nggak sesuai. Jadi apa yang saya inginkan ternyata di persepsi yang beda dengan orang lain gitu. Nah, pertanyaan kedua, nah branding itu sebenarnya natural apa adanya tentang kita atau sengaja diciptakan nih? Kalau menurut saya, lagi-lagi menurut saya itu sifatnya dua-duanya tetap bisa nih. Artinya branding itu ya tentang apa adanya saya gitu, atau apa adanya tentang perusahaan gitu. Bagaimana karakteristik perusahaan, value yang diajarkan oleh perusahaan itu, orang-orang yang ada di balik perusahaan itu, ya tentang itu semua gitu. Tapi ada juga branding itu yang memang sengaja diciptakan, dibentuk gitu. Itulah ada yang namanya ilmu branding itu dipelajari gitu. Ilmu branding itu dipelajari. Nah, ini contoh kasusnya kita bisa melihat ketika pada masa ini pemilihan umum, di mana kita bisa melihat para kandidat politik itu mereka melakukan sedemikian caranya ya untuk mereka dipersepsi tertentu nih oleh publik. Apakah itu mereka di branding sebagai orang yang low profile, yang dekat dengan rakyat, yang pinter, yang sebagainya seperti itu. Nah, yang menarik di sini ada salah satu pakar branding nih, yang waktu itu pernah mengatakan gini, marketing now is a battle of perception. Artinya bahwa marketing sekarang itu bukan lagi pertarungan antar produk, tapi pertarungan antar persepsi. Itulah kenapa para advertiser ya, para marketing itu mereka menembak, yang ditembak itu adalah persepsi orang gitu ya.
sebagai informasi nih ya, kalau kita bicara tentang sebenarnya branding, marketing, selling, itu 3 hal yang satu kesatuan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itulah kenapa nanti ada beberapa term atau definisi yang biasa kita dengar di marketing, di ranah marketing, itu ternyata juga dibahas di ranah branding juga gitu. Dimana misalnya kalau marketing itu dia create demand, dia mendorong demand, gitu, sementara selling dia memunculkan sebuah penjualan, gitu, terjadinya penjualan. Sementara branding sendiri dia tugasnya untuk membangun relasi dengan orang, mempertahankan relasi dengan si calon konsumen gitu. Nah, ini kita bisa lihat contohnya juga bagaimana sebuah marketing now is a battle of perception itu kita bisa lihat di produk Apple atau misalnya ini di iklan-iklan rokok pada zaman dulu ya, kita tahun 90-an gitu, kita bisa lihat iklan-iklan rokok di luar negeri itu direpresentasikan dengan laki-laki cowboy yang dia pakai topi cowboy ya, yang dia kesannya tuh manly banget gitu. Nah, itulah kenapa kalau di kampus dulu kalau teman-teman cowok saya, maksudnya teman-teman saya yang cowok itu bilang kalau ada teman cowoknya lain yang mereka nggak ngerokok, itu dibilangnya kamu nggak laki lo kayak gitu, kamu nggak laki ini kayak gitu. Itu seperti itu, mereka menembaknya bahwa orang yang cowok yang ngerokok itu ya manly gitu, sementara yang nggak ngerokok ya bukan cowok, kurang lebih kayak gitu. Nah, lantas apa sih tujuan branding itu teman-teman? Nah, lagi-lagi kalau kita bicara tentang branding, itu tujuan utama atau tujuan yang paling besar itu pasti ujung-ujungnya bicara soal reputasi. Nah, yang menarik itu branding di sini memang tidak bisa menghasilkan penjualan secara langsung ya. Ketika namanya juga branding, bukan selling. Gitu. Dia mungkin tidak bisa mendriven orang langsung membeli gitu. Menciptakan sebuah penjualan itu bukan branding. Tapi dia bisa mempengaruhi persepsi seseorang untuk kemudian mereka bertindak melakukan pembelian gitu ya. Mungkin efeknya mungkin nggak bisa langsung sekali dia ngelihat iklan misalnya dia langsung membeli itu nggak bisa gitu. Tapi mungkin yang ditembak adalah alam bawah sadarnya secara nggak langsung mereka membeli ya berdasarkan itu ada pengaruh. Tapi itu prosesnya lama tentunya gitu ya. Nah, apakah kemudian cuman sebatas reputasi aja gitu? Saya rasa enggak gitu. Artinya di situ nanti ada efek snowball gitu ya. Misalnya dari reputasi itu, misalnya kalau kita lingkupnya personal branding, nanti dia akan meningkatkan prospek karir nih gitu. Misalnya kalau saya nih misalnya ketika saya personal branding saya sebagai content writer itu kuat gitu ya, entah di mata teman-teman saya atau di mata koneksi sosial media saya itu kuat, maka otomatis saya akan dapat banyak tawaran project di bidang kepenulisan gitu. Walaupun mungkin secara kualitas saya mungkin jauh masih kurang ya dibandingkan orang-orang yang lain gitu kemampuannya gitu. Tapi saya memiliki nilai lebih yaitu reputasi saya lebih unggul nih dibandingkan yang lain. Maka saya dapat project itu. Itu kalau dari sisi personal. Nah, sementara kalau dari sisi perusahaan, ruang lingkupnya perusahaan, personal branding yang kuat itu nanti akan memperkuat produk branding atau memperkuat corporate branding yang ketika itu sudah kuat otomatis kepercayaan pelanggan itu juga akan kuat gitu. Nah, kredibilitas kita misalnya Fastcom sebagai perusahaan IT solution itu juga akan kuat. Nah, ketika kepercayaan pelanggan itu sudah kuat, otomatis pengaruhnya ke loyalitas, dan ini adalah goal tertinggi dari sebuah perusahaan terhadap konsumennya gitu. Pastinya perusahaan maunya konsumen loyal dong ke kita, nggak cukup sekali membeli atau sekali menjadi klien kita, tapi melakukan repeat order untuk kesekian kalinya gitu. Nah, untuk elemen branding sendiri itu ada banyak elemen branding sebenarnya gitu. Mulai dari yang paling atas, misalnya brand identity. Brand identity ini sesuatu yang bisa kita lihat secara fisik ya, tangible gitu. Ini biasanya yang dilakukan oleh teman-teman desain nih gitu. Mulai dari secara visual nih, kita bisa melihat warnanya. Kenapa sih
kita memilih warna biru. Kenapa bukan kuning? Kenapa putih? Terus mulai dari fontnya. Kenapa kita menggunakan font ini? Apa maknanya gitu. Terus pola-pola gambar-gambar yang dipakai, semuanya, logo termasuk, itu semuanya identity, brand identity. Termasuk juga kalau dari verbal misalnya nama. Nama itu adalah sebuah brand identity atau tagline gitu. Selain brand identity, di sini ada brand image, ada brand positioning, kayak gitu. Ada brand personality. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ilmu marketing, selling, branding itu 3 hal yang saling berkaitan. Kalau di marketing kita kenal istilah STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Maka di branding pun kita juga akan mengenal hal yang sama. Dan itu sebenarnya semuanya sama gitu. Brand positioning. Ada juga brand personality gitu. Brand personality ini gini, meskipun produk ya, sebuah produk atau perusahaan itu tidak memiliki nyawa atau sesuatu yang abstrak ya gitu, produk lah, tapi dia akan dimasukkan elemen personality dari seseorang untuk dimasukkan istilahnya diberi nyawa ke produk itu gitu. Ada juga brand equity. Brand equity ini nilai dari ekuitas dari sebuah merek gitu. Semakin tinggi brand equity sebuah perusahaan, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan itu. Mungkin sekarang kita pernah dengar nih, pernah tahu nih ya, ada beberapa perusahaan startup misalnya yang dia mungkin tidak memiliki aset yang tangible atau aset yang bisa dilihat gitu ya. Tapi nilai merek mereka itu ternyata tinggi gitu, dan itulah akhirnya kenapa dia dihargai tinggi nih satu brand ini gitu. Dan untuk melihat brand ekuitas sebuah brand itu ada rumusnya, itu ada hitung-hitungannya secara kuantitatif yang nanti ketemunya berapa, sehingga misalnya perusahaan ini dibeli oleh seseorang tapi nilainya sekian nih karena mereknya sudah bagus nih meskipun dia tidak punya kantor bahkan itu. Selebihnya ada brand asosiasi, brand message, ada brand diferensiasi yang nanti kaitannya sama positioning gitu. Terus brand experience. Nah, dari semua elemen ini, itu semuanya harus terintegrasi satu sama lain. Harus nyambung dan harus one single message. Gitu. Artinya harus konsisten. Gitu. Ketika di depan kamu sudah men-statement bahwa kami adalah perusahaan IT solution yang sangat tech savvy, misalnya gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan identity yang misalnya dari segi visual, kita tampilkan warna biru. Kenapa biru? Karena biru identik dengan perusahaan teknologi. Oke. Nah, terus image-nya seperti apa? Ketika kita mengklaim kita tech savvy, image yang dibangun seperti apa? Positioning-nya bagaimana? Personality-nya kayak gimana? Makanya kita orang-orang yang cukup aware dengan perkembangan teknologi gitu ya, dan termasuk juga itu harus dibuktikan dengan brand experience ketika konsumen misalnya berinteraksi dengan kita atau melalui telepon, ketemuan langsung, meeting dengan klien, ataupun mereka melakukan kunjungan di kantor. Gitu. Jangan sampai, dan itu berlaku di unit paling terkecil ya, mulai dari unit terkecil itu misalnya petugas kebersihan sampai level paling atas gitu ya. Jangan sampai ketika kita men-statement bahwa kita adalah perusahaan tech savvy, tapi suatu ketika ada konsumen yang datang ke kantor, ada salah satu karya yang bahkan nggak tahu tentang teknologi blockchain misalnya, itu kan akan nggak sama nih antara message yang dikeluarkan perusahaan dengan experience yang dialami oleh konsumen gitu. Oke, nah kalau dari tadi saya bicara tentang branding, sebenarnya area branding itu ada 3. Gitu. Ada personal branding, ada product branding, dan ada corporate branding. Dan ketiganya ini itu saling berkaitan satu sama lain. Nanti apa kaitannya? Nanti ada di slide-slide berikutnya. Nah, untuk sore hari ini itu kita akan ngobrol lebih ke personal branding-nya. Gitu. Nah, kalau tadi dikatakan di awal itu bahwa branding itu adalah cerminan atau pantulan, kalau personal branding sendiri menurut definisi saya yang paling gampang itu adalah seni menjual diri. Tentunya bukan menjual diri dalam arti yang bukan sebenarnya ya gitu. Itu maksudnya adalah bagaimana kita, seperti apa sih kita ingin dipandang oleh orang lain. Kita ingin mempromosikan diri itu seperti apa ke orang lain. Tentunya
bagaimana kita mempromosikan itu ada di 3 area. Misalnya berdasarkan skill atau expertise kita, berdasarkan experience yang kita miliki, atau berdasarkan personality kita. Tuh. Nah, ini ada satu cerita menarik nih dari pengalaman saya waktu itu ngobrol dengan salah satu customer ya. Kita waktu itu lagi ngobrolin satu sosok nih yang namanya Deddy Mulyana waktu itu, Kak. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar nama Deddy Mulyana di situ, atau mungkin sudah ngikutin banget nih Deddy Mulyana di situ. Boleh kalau sekarang teman-teman ada di depan laptop atau layar HP, boleh silakan simulasi sendiri, coba sendiri gitu ya. Teman-teman ketikkan aja namanya Deddy Mulyana di laman pencarian masing-masing gitu. Syaratnya huruf harus sama persis gitu. Nah, ini ketika saya coba mengetikkan nama ini di laman browser, ketemunya seperti ini. Ini yang saya lakukan ketika mengetikkan nama itu sesuai hurufnya ya. Yang menarik adalah poin pertama, di situ Google memberikan saran Deddy Mulyana yang lain, tapi dengan penulisan kata yang berbeda. Kalau yang di atas itu yang saya maksud itu tulisannya Deddy akhiran I, tapi di sini pakai Y. Kayak gitu. Itu yang pertama. Google merekomendasikan itu. Yang kedua, di sini di sisi kanan dan kiri ini ternyata ada 2 sosok Deddy Mulyana. Meskipun secara homophone atau secara pengucapan itu sama ya, Deddy Mulyana gitu, tapi secara penulisan itu ternyata beda. Tapi meskipun gini, itu yang keluar ternyata tetap muncul 2 nama sosok gitu. Yang pertama ini adalah Prof. Deddy Mulyana, beliau merupakan guru besar ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran yang juga rektor kalau nggak salah, dan beliau juga penulis dari literatur studi ilmu komunikasi gitu, yang waktu itu saya baca beberapa buku beliau jadi acuan gitu ya. Sementara yang di sisi kiri itu kalau kita lihat di situ yang muncul itu laman YouTube gitu. Nah, kita mungkin bisa nebak di awal nih. Oh, berarti yang Deddy Mulyana yang pakai ini kayaknya YouTuber nih kalau kita lihat nih gitu. Nah, kalau kita klik lagi itu memang benar. Dia adalah seorang YouTuber yang expert nih di bidang kreatif visual, entah itu di bidang fotografi, videografi, atau di bidang editing gitu. Nah, sama juga ketika saya menggunakan browser yang lain. Ketika saya menggunakan browser yang lain yang muncul malah 4 sosok dari hanya kata nama Deddy Mulyana itu muncul 4 sosok. Yang pertama tetap yang YouTuber tadi. Sementara yang kedua itu anggota DPR. Yang ketiga Prof. Deddy Mulyana, dan yang keempat adalah co-founder. Itu. Nah, dari ilustrasi tadi, gitu ya, studi kasus tadi, kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa itulah kenapa kita memerlukan sedikit melakukan yang namanya personal branding, yaitu untuk diferensiasi. Ini salah satunya ya. Nah, kebayangkan kalau misalnya saya nih yang punya nama pasaran Siti Aisyah gitu. Saya yakin banyak di luar sana banyak banget yang namanya Siti Aisyah gitu. Nah, ketika seseorang akhirnya mencari profil tentang Siti Aisyah di laman browser jejak digital, yang menarik bagaimana nanti Google menawarkan sosok itu ya. Apakah Siti Aisyah yang dimaksud itu saya atau Siti Aisyah yang lain kayak gitu ya. Itulah kenapa kita perlu melakukan diferensiasi ini gitu. Nah, diferensiasi ini yang nanti kaitannya dengan positioning gitu. Kenapa sebuah merek produk, perusahaan atau orang perlu melakukan positioning gitu. Ilustrasinya kayak gini. Bisa jadi perusahaan satu dengan perusahaan kedua itu punya produk yang sama persis gitu. Tapi akhirnya yang membedakan adalah positioning mereka gitu. Nah, saya kasih contoh misalnya sabun pembersih muka nih, sabun pembersih muka ya. Kita tahu kan di pasaran itu ada sabun yang saya ingat di otak kebetulan Garnier ya. Di situ ada Garnier for Men, ada for Women kayak gitu kan. Nah, pernah nggak sih kita waktu itu saya iseng lihat 2 produk itu kan, terus saya lihat
ingredientnya atau bahan-bahannya kayak gitu. Pernah nggak sih kita ngelihat bahan-bahannya? Kira-kira ada nggak sih bahan itu yang memang dia khusus untuk perempuan, sementara bahan ini nggak bisa dipakai untuk laki-laki gitu kan? Saya pikir nggak ada. Semua bahan yang sama pasti cocok untuk semua jenis kelamin dong. Yang nggak sama mungkin dari segi umurnya, mungkin bahan ini nggak bisa dipakai untuk anak kecil, orang dewasa atau orang tua gitu. Nah, karena bahan atau ingredientnya sama, terus kenapa akhirnya mereka dibedakan produk itu, Garnier itu dibedakan berdasarkan positioningnya. Yang satu menstatement kalau produk ini for men, yang satunya for women, meskipun secara ingredient sama. Nah, di situ akhirnya ketika mungkin orang akan berpikir, oke, saya cewek, saya mau beli sabun pembersih. Nah, ketika tangan saya ngambil Garnier for men, terus secara nggak sadar dia alam bawah sadar itu bilang, oh jangan, itu produk untuk laki-laki gitu. Padahal kan ketika saya pakai produk itu pun harusnya nggak masalah di kulit. Oh, ingredientnya sama, bahannya sama, seperti itu. Nah, ini kalau contohnya ini ada Pak Mardikuwowi gitu ya. Beliau menggunakan nama alias atau nama panggung. Biasanya kalau artis-artis kan gitu, menggunakan nama panggung yang kreatif, yang unik gitu biar bisa mudah didengar gitu. Ada juga yang Neil Patel, ini pasti ada embel-embelnya, Neil Patel, SEO expert atau apa bidang apa ya gitu. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya dari saya nih, bisakah seseorang terus memiliki personal branding atau title atau julukan lebih dari satu? Gitu. Bisa nggak sih gitu? Misalnya kayak gini, misalnya ada satu orang yang dia punya julukan di profil LinkedIn-nya ya, dia punya julukan sebagai digital marketer, sebagai public speaker, sebagai CSO, customer service officer, sebagai apa leadership apa gitu ya, banyak banget titelnya gitu. Atau misalnya Steve Jobs lah yang kita tahu dia businessman, dia orang yang jarang mandi, dia orang yang simplicity. Ada banyak atribut yang melekat nih ke sosok orang itu, ke branding tersebut gitu. Nah, bisa nggak sih kayak gitu? Kalau menurut saya nih, nanti pasti jawabannya akan berbeda ya gitu. Nanti teman-teman boleh nih share menurut kalian bisa atau enggaknya gitu ya. Kalau menurut saya sih itu bisa-bisa aja, sah-sah aja orang mau punya titel lebih dari 1, 5, 10 atau julukan gitu ya, sepanjang dia diingat oleh si konsumen kayak gitu. Sepanjang dia diingat dengan semua keahliannya itu diingat, karena kan istilahnya itu hitungannya kayak gado-gado gitu kan. Apakah orang lain juga akan notice gitu ya, dia jago di digital marketing, dia jago di SEO, dia jago di marketing sales, dia jago di coding juga, apakah semuanya juga aware soal itu gitu. Nah, ini ada kasus, maksud saya ada contoh ya. Ini saya ambil di LinkedIn, di profil LinkedIn gitu ya. Yang di sisi kiri saya ini dia seorang digital marketing, data driven, customer relationship officer, graphic design. Katakanlah dua orang ini punya pengalaman kerja yang sama, misalnya sama-sama punya pengalaman kerja 3 tahun, kayak gitu. Bedanya yang satu selama 3 tahun itu kerjanya pindah-pindah posisi, gitu. Meskipun digital marketing ya dia belajar SEO, oke, dia belajar konten, oke, gitu. Tapi itu general, gitu. Dia pindah-pindah. Mungkin di tahun pertama dia berprofesi sebagai digital marketing, tahun kedua dia sebagai CRO dan seterusnya gitu. Nah, sementara profil yang ada di kanan saya ini itu dia spesifik nih, dia konsisten, profesinya sebagai copy architect atau architecting copy or software product, atau bisa dibilang UX copywriter atau product copywriter kayak gitu. Nah, terus kita berandai-andai nih, misalnya jika kita seorang talent acquisition ya, yang sedang mencari UX copywriter, gitu. Nah, kira-kira kandidat mana nih yang akan dipilih, yang akan kita pilih berdasarkan expertise-nya? Kalau ada 2 calon kandidat gini ya, apakah kita akan memilih yang general tadi, pengalaman sama-sama 3 tahun, tapi dia general, atau yang kita pilih orang yang spesifik,
memang spesialisasinya di konten ketika melihat dua profil ini gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi, apakah seseorang bisa punya personal branding atau atribut atau julukan titel lebih dari satu gitu. Oke, nah berikutnya kita akan ngobrol tentang how to communicate personal branding ya. Ketika kita tadi sudah memiliki personal branding, bagaimana sih cara mengkomunikasikannya? Itu secara general itu terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal communication, yang itu disampaikan secara direct maupun non-direct. Kalau verbal ini misalnya dari ucapan kita, tutur bahasa yang kita gunakan, dialektika, tinggi rendahnya intonasi, begitu juga di tulisan verbal ya, gaya penulisan kita, diksi yang kita pakai, kayak gitu, struktur penulisan, itu kalau verbal. Nah, kalau non-verbal communication itu seperti attitude kita yang kita bawakan, atau ini body language kita, semuanya memberikan persepsi atau semuanya menciptakan komunikasi. Nah, ini ada kayak semacam anekdot apa gitu ya dari pakar komunikasi yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. One cannot not communicate kayak gitu. Bahkan dalam kondisi diam pun kita akan mengkomunikasikan sesuatu, kita akan nggak pernah luput dari persepsi orang. Misalnya coba aja ke kantor, terus diam aja sepanjang hari, diam terus sampai pulang diam aja terus, orang akan mempersepsi orang ini loh diam ya ternyata gitu. Atau itu dalam kondisi diam aja kita udah dipersepsi orang, apalagi dalam kondisi kita ngomong, intonasi kita, terus mimik muka kita ketika kita ngobrol dengan orang, apakah mata kita menuju orang yang kita ajak kita ajak bicara atau kita malah noleh ke yang lain, itu semuanya bisa dipersepsi, bisa dinilai gitu. Nah, seterusnya itu ada direct. Kalau direct itu pasti mengkomunikasikannya secara langsung ketika kita bertemu dengan klien, presentasi depan klien, di acara catering atau klien ke kantor, maupun non-direct. Non-direct ini bisa melalui media, lewat telepon misalnya, atau melalui YouTube channel, semuanya bisa dinilai. Nah, untuk kali ini kita akan lebih karena sesuai judulnya ya, membangun reputasi melalui tulisan. Judulnya ini saya ambil contoh beberapa orang yang saya juga mempersepsi orang ini juga melalui tulisan gitu ya, yang saya punya persepsi tertentu pada ketiga orang ini lewat tulisan. Itu yang pertama ada Prof. Reynald. Prof. Reynald ini kita tahu karakter Prof. Reynald ini seorang yang update, smart, update, bahkan beliau ini bisa tulisan-tulisannya sangat enak gitu ya. Menurut saya itu tulisannya itu mudah dicerna oleh orang yang bahkan bukan dari studi ekonomi, karena beliau guru besar ilmu ekonomi kayak gitu. Beliau menuliskan ini menulis di buku, pastinya saya baca berapa buku beliau itu, personal website sama menulis di media cetak atau online gitu. Ada juga yang Riva Sacanti, ini juga beliau ini dulunya itu seorang karyawan di bidang staff accounting kalau nggak salah. Itu tapi aktif menulis, dia juga merintis perusahaan dan menulis sesuai dengan profilnya gitu. Termasuk juga yang Neil Patel ini. Kenapa saya akhirnya bisa berkenalan dengan Neil Patel ini, karena orang ini selalu nulis apapun soal SEO misalnya, soal digital marketing, misalnya soal paid, sehingga saya bisa mengatakan wah orang ini expert nih di bidang SEO. Nah, kalau kita bicara tentang menulis ya, salah satu elemen utama yang penting, dan ini menjadi masalah awal juga buat penulis pemula, itu biasanya mencari sumber ide gitu. Nah, sumber ide sendiri itu sebenarnya bisa datang dari mana aja gitu. Apapun yang ada di bumi ini, apapun yang kita lihat, itu sebenarnya bisa menjadi sumber referensi kita untuk kita menulis gitu. Entah dari film, entah dari curhatan teman-teman nih,
gitu. Entah dari hasil kita gibah bareng teman-teman, gibah positif ya maksud saya gitu. Terus dari status orang, kita ngelihat status orang, terus seminar, workshop, peristiwa apapun itu sebenarnya semua bisa jadi ide buat kita nulis gitu. Ini contoh ya, tulisan saya waktu itu ketika kuliah gitu ya. Ketika kuliah ini tulisan saya ini referensinya dari pengalaman langsung maupun dari referensi buku gitu ya. Jadi kayak misalnya yang di gagasannya di Jawa Pos waktu itu karena lampunya merah, sedang merah maksud saya. Terus saya melihat ada bapak-bapak ya waktu itu lagi metik keres nih, buah keres, terus dia makan yang menurut saya itu cukup lahap gitu ya. Terus saya mikir nih orang kelaparan terus karena di sekelilingnya nggak ada warung, terus akhirnya dia makan keres segitunya, atau memang orang ini suka metik-metik ya gitu. Terus dari situ akhirnya saya kepikiran buat nulis tentang gimana kalau Pemkot Surabaya ini, karena Pemkot punya program penanaman pohon ya, Surabaya Cantik. Gimana kalau Pemkot menanam pohon yang berbuah gitu. Jadi kayak ada satu momen yang panen raya gitu, kita warga Surabaya bisa menikmati metik buah bareng-bareng kayak gitu. Atau pas saya kelaparan nih pulang dari kampus atau pulang kerja gitu, saya lapar tapi nggak ada sesuatu yang bisa dimakan, ya saya bisa berhenti dong di seberang jalan dan saya makan, tinggal petik aja buahnya, kan itu buat warga Surabaya. Kurang lebih kayak gitu. Saya kirimkan tulisan itu dan ternyata bisa lolos masuk di koran Jawa Pos kalau salah itu. Tuh. Nah, kalau tadi saya bilang kalau sumber ide itu sebenarnya semua bisa jadi sumber ide gitu, apapun yang ada di bumi ini ya, dengan catatan pertama kita mengaktifkan sensor indera gitu ya. Kalau ada orang bilang itu kita peka gitu ya, mencari masalah gitu. Yang kedua kita melakukan mapping ide tentunya. Nah, mapping ini dilakukan sesuai minat atau pengetahuan atau skill gitu. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan tools untuk mengenerate ide gitu. Nah, ini untuk beberapa orang yang memang spesifikasinya di bidang penulisan, misalnya SEO content writer atau advertiser itu yang digital advertiser, itu biasanya mereka menggunakan tools, entah itu Google Trend, Keyword Planner dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana saya mengenerate ide gitu. Saya lakukan secara manual. Biasanya saya coret-coret di buku gitu. Kalau ini studi kasusnya di Fastcom ya, IT Solution, di situ saya breakdown, mulai dari semua saya breakdown, dan sebenarnya dari ini pun masih bisa di breakdown lagi sampai unit yang paling kecil. Misalnya gitu, ada mobile, ada developer misalnya di expert team, ada developer, ada mobile, ada web. Sebenarnya itu masih bisa dipretelin lagi untuk jadi ide-ide lain gitu. Nah, di sini saya merasa dengan saya melakukan mapping ini, saya kebantu di ini ide konten gitu. Jadi nggak sampai kehabisan stuck gitu, kehabisan stok konten gitu. Karena saya bisa misalnya di bulan pertama saya akan bahas khusus mengenai digital enterprise. Itu pun 1 bulan bisa lebih-lebih gitu. Itu yang manual gitu. Nah, kalau kita nggak mau pakai manual, kita bisa pakai tools. Kita bisa pakai tools yang gratis, misalnya di Google Keyword Planner. Nanti kita ketikkan saja misalnya ini ya, teknologi digital, nanti dia akan muncul berapa banyak kata itu dicari sama orang, terus berapa nilainya kalau dia dijadikan iklan, dan di bawahnya itu nanti ada turunan keywordnya, misalnya teknologi digital 2021, teknologi digital machine learning gitu ya, itu bisa kita jadikan referensi untuk bahan berikutnya, topik berikutnya. Selain Google Keyword, ada juga Answer the Public gitu. Itu website yang teman-teman bisa pakai di situ bahasa Inggris, di situ tinggal ketikkan aja kata kuncinya, dia nanti akan membentuk semacam mind mapping tapi secara jauh lebih kompleks pasti ya. Secara otomatis jauh lebih kompleks, lebih detail dan lebih banyak. Tuh. Nah,
bicara tentang ini personal branding lewat tulisan lagi-lagi, ini saya yakin semua di antara kita ini semuanya pasti sudah tahu ini logo apa gitu. Ini logo salah satu sosial media yang mereka mengklaim bahwa LinkedIn ini merupakan mini dari replika dari personal branding kita. Ada yang bilang ini adalah personal branding website gitu. Oke, kalau masing-masing dari kita semuanya sudah punya LinkedIn, tinggal pertanyaannya kita sudah punya LinkedIn, terus seberapa aktif kita ngeposting di sana gitu. Mungkin ya sebulan sekali atau ya saya cuma nge-like aja sih atau komen, nggak pernah posting. Saya cuma nge-repost aja sih, mungkin ya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang cukup aktif ngeposting di LinkedIn, pertanyaan berikutnya apa saja nih yang kamu posting gitu. Apakah informasi atau konten-konten yang itu akan mendukung relate sama personal branding yang sudah kamu buat, yang sudah kita bentuk ya di profil, di keterangan profil, keterangan dan lain-lainnya gitu. Terus yang keempat, bagaimana respon follower tentang postinganmu kayak gitu. Jadi kita udah posting, terus responnya kayak gimana, trafficnya itu kira-kira bagus nggak sih? Nah di situ kita juga bisa melihat, oh ternyata tulisan saya ini nggak jelek-jelek banget kok, kayak gitu. Karena kan kadang ada orang yang minder, yang mereka bilang saya nggak bisa nulis, tulisan saya jelek dan sebagainya. Nah ini kita bisa melihat secara objektif gimana pendapat orang tentang tulisan kita gitu. Nah, berbicara tentang media sosial, ini ada pilihan ya, pertanyaan, mana sih yang lebih cocok untuk kita melakukan personal branding, apakah website, personal website atau blog, atau media sosial gitu. Nah, menurut saya ini keduanya sebenarnya saling mendukung ya satu sama lain. Hanya saja yang perlu diingat, kita harus tahu nih karakteristik dari masing-masing platform ini. Misalnya media sosial ini kan sifatnya kontemporer ya, temporary maksud saya. Dia sifatnya temporary, artinya ketika muncul media yang baru, maka media yang lama mungkin akan ditinggalkan. Gitu. Di tahun misalnya dulu kita kenal yang namanya Friendster nih, kita kenal yang Friendster, semua orang udah pada pakai Friendster, update status atau bikin konten di sana, status gitu. Nah, beberapa tahun kemudian terus YouTube muncul. Nah, ketika YouTube muncul nih, si Friendster mulai ditinggalkan bahkan mati ya kalau salah, sudah nggak pernah dipakai ya kayak gitu. Dan itu akan berulang kejadian seperti itu, dan itu akan berulang terus kayak gitu. Misalnya sekarang nih yang Facebook nih, oke, Facebook, orang semua pakai Facebook, posting aktif semuanya di Facebook. Nah, siapa tahu 3-5 tahun ke depan muncul lagi platform medsos yang baru gitu. Nah, otomatis Facebook ini pilihannya kalau semakin ditinggalkan orang, pilihannya dia merger dengan perusahaan lain, dibeli atau dia mati gitu. Nah, kalau sudah gak ada lagi Facebook, berarti konten-konten yang kita bikin di media sosial hilang dong kayak gitu. Jadi reputasi yang kita bangun di media sosial juga akan hilang dong, karena Facebooknya sudah hilang, sudah mati gitu ya. Kayak gitu. Maka disitulah kita perlu yang namanya website, personal website gitu. Nah, kalau personal website ini kan sifatnya dia jauh lebih bertahan lama gitu. Kalau yang berbayar mungkin sepanjang dia memperpanjang hostingnya, mungkin akan tetap eksis itu tulisannya gitu. Tapi kan ada blog apa sih, gratisan gitu ya. Jadi tulisan kita bisa eksis 20, 30 sampai 50 tahun ke depan sepanjang blog kita masih aktif atau tidak dimatikan kayak gitu. Dan itulah kenapa kita kalau memang tujuan kita misalnya untuk jangka panjang, kita mau membangun reputasi untuk jangka panjang gitu, kalau saya lebih milih ke personal website gitu, personal website gitu. Dan nanti dari website itu kita promosikan di media sosial gitu, media sosial mempromosikan website, website juga mempromosikan media sosial. Di situ kaitannya satu sama lain. Tuh. Nah, oke, berikutnya ketika ditanya tentang media sosial, lagi-lagi ke LinkedIn ya,
sebaiknya kita nulis tentang apa sih gitu. Kalau menurut hemat saya, ya apapun, tulis apapun yang memang kamu suka atau apapun yang memang kamu kuasai gitu, berdasarkan pengetahuan, skill, atau pengalaman. Nah, tapi ada juga loh orang yang nulis berdasarkan kebutuhan tertentu, biasanya eksternal nih. Misalnya kita menulis apapun yang dibutuhkan pembaca, apapun yang lagi ngetrend, ini biasanya teman-teman SEO content writer, mereka pasti menulis tentang konten, topik, apapun yang dibutuhkan pembaca atau yang lagi tren dong, gitu. Ada juga apapun yang mendukung, intinya sih apapun, tulis apapun yang mendukung personal branding atau profil LinkedIn-mu. Gitu. Misalnya nih, saya menstatement kalau saya itu seorang digital marketing. Saya juga punya hobi untuk traveling dan saya pecinta pecinta tulisan-tulisan pop culture misalnya gitu. Saya sudah statement itu di LinkedIn gitu. Terus ya tulisan saya itu tidak berjauhan dengan tiga itu gitu. Jangan sampai misalnya saya nanti biar orang konsisten nge-refer, oh ini orang memang konsisten ya, spesifiknya di situ gitu, personal brandingnya kuat di situ. Jadi ketika kita bicara tentang pop culture misalnya, ya orang akan melihat ke saya bukan ke lain, karena memang saya intens nulis tentang itu misalnya itu. Nah, berikutnya ini tentang aturan dasar menulis gitu ya. Sebenarnya kalau saya itu nggak terlalu pakem dengan berbagai aturan dalam penulisan gitu. Kenapa? Karena untuk tahap saya itu akan membuat saya akan membuat semakin stuck dan nggak nulis-nulis kayak gitu ya. Cuman emang ada beberapa aturan dasar yang perlu kita tahu biar melencengnya juga nggak terlalu jauh kayak gitu. Misalnya di form pertama ada formula dasar 5W1H, ini di kaidah jurnalis ya, aturan dasar, sangat dasar. Dan ini berlaku untuk kita menulis apapun, entah itu menulis iklan, teks copy, entah itu menulis penawaran, surat penawaran, menulis proposal, menulis artikel, apapun gitu, itu harus menjawab informasi utama 5W1H. Ketika misalnya setebal apapun paper kamu, misalnya proposal kamu 5 halaman, 10 halaman, tapi ketika ada satu elemen yang dia tidak ada di sana, pasti orang akan nanya, belum lengkap, gitu. Belum cukup selesai di 5W1H, berikutnya ada what for. Apa sih nama what for ini? Worth it nggak sih tulisan kita? Nah, ini nanti yang kaitannya dengan poin yang kedua, bahwa tulisan itu punya news value atau worth it nggak sih ini untuk orang-orang baca gitu. Nah, kalau kita ngomongin news value itu, kalau di ilmu jurnalistik itu kan ada banyak nih kategorinya gitu. Sebuah tulisan dibilang dia punya news value. Misalnya tulisan itu mengandung human interest. Human interest itu seperti tulisan itu berbau humor, gitu, inspiratif, atau emotional touch, menguras emosi yang bikin orang marah, sedih, terharu, gitu ya, konflik gitu. Bad news, kalau ini dulu itu ada guyonannya di teman-teman jurnalis itu, mereka selalu bilang bad news is a good news. Gitu. Ya meskipun itu nggak dibenarkan sebenarnya, gitu ya. Itulah kenapa kayak program tayangan infotainment atau program yang gosip-gosip gitu ya, gosip misalnya perceraian atau perselingkuhan atau apapun, itu viralnya akan jauh lebih cepat dan itu orang-orang langsung notice gitu. Ada juga hobi atau seks gitu ya. Itu semuanya konten-konten yang berbau human interest. Pasti akan akan menarik perhatian orang gitu. Nah, selain human interest, ada juga konten-konten yang aktual, berita terkini. Pasti akan menarik perhatian orang. Misalnya terjadi apa kemarin, terjadi saya gempa nih di sekitar kita, di dekat daerah dekat kita, itu akan beritanya akan jauh lebih banyak diklik ya informasinya gitu. Atau yang hal-hal yang nyeleneh, yang di luar pakem gitu, atau konten-konten yang melibatkan tokoh atau orang-orang penting gitu.
Atau ada juga konten-konten yang dia berbau inovasi, itu pasti kontennya sangat ditunggu sama pembaca karena dia selalu menyajikan konten-konten yang update terbaru. Tuh, terus yang ketiga, aturan yang ketiga, itu selalu menggunakan data di setiap tulisan kita, kalau bisa. Kalau bisa, gunakan data. Tujuannya apa? Ini untuk memperkuat kredibilitas kita di ranah tertentu. Misalnya kita seorang web developer, kayak gitu. Nah, sesekali kita bisa bikin konten yang konten itu dikasih bumbu berupa data gitu. Nah, kalau kita ngomongin data itu gak melulu soal angka kuantitatif gitu ya. Data itu bisa berupa studi kasus, kita bisa masukkan teori atau argumen orang lain, argumen ahli untuk memperkuat kita punya ini postingan atau konten gitu. Berikutnya ini yang menurut saya ini penting juga, itu berhubungan dengan copyright. Itu kalau sebisa mungkin itu kita tidak plagiat gitu ya. Kopas nggak boleh. Yang boleh adalah parafrase gitu. Karena ini berhubungan dengan hak cipta ya. Kita menghargai orang punya intelektual gitu ya, hak cipta intelektual gitu. Nah, solusinya adalah, dan saya yakin nggak cuma jurnalis, kode etik jurnalis, sebenarnya kalau kita bikin paper atau karya tulis atau tugas akhir ya, skripsi, itu juga nggak akan boleh kan untuk plagiat gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya kita tinggal sebutin aja kutipan, baik itu kutipan secara langsung ataupun tidak langsung. Kita sebutkan secara etik ya, kita sebutkan referensi, kita dapat ide itu, maksudnya ide itu utama, omongan itu dari siapa, kita tulis di situ atau kita paraphrase menjadi tulisan kita. Gitu. Ini yang biasanya saya lakukan kan. Ada satu topik saya cari dari 5 sumber, dari 5 sumber, akhirnya saya tulis ulang menjadi yaitu tulisan saya gabungan dari kelima sumber itu, paraphrase gitu. Yang kelima, tulisan itu setidaknya bisa dimengerti hanya dalam sekali baca gitu. Nah, ini cara menilai, salah satu cara kita menilai tulisan itu enak, jelas enggaknya itu kita bisa mengerti hanya dalam sekali baca gitu. Biasanya kalau kita harus membaca satu paragraf itu 2 atau 3 kali, itu bisa jadi indikasi bahwa tulisan itu sedikit ruwet gitu. Biasanya itu saya temuin kalau harus baca buku-buku terjemahan gitu, karena terjemahan kan nggak semua yang menerjemahkan secara enak gitu ya gitu. Jadi saya harus baca 3, 4 dan itu pun masih nggak mudeng, nggak paham gitu, belum paham gitu. Nah, yang berikutnya menulis untuk diketahui bahwa satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 4 kalimat, bukan satu paragraf satu kalimat. Gitu. Artinya paragraf panjang. Ini biasa kita temui biasanya di dokumen-dokumen resmi perusahaan atau di tulisan skripsi gitu ya. Dulu kalau saya dimintai tolong sama teman untuk membaca gitu ya, untuk nge-review, saya kadang sampai kehabisan nafas pertama, yang kedua saya nggak paham maksudnya karena saking panjangnya tulisan itu. Jadi satu paragraf itu bisa satu halaman full, 4 titiknya di akhir, titik gitu. Padahal kan ya itu kalimat panjang, itu nanti efeknya orang akan capek membacanya, itu nggak akan kuat, dan yang kedua dia nggak akan paham apa yang dimaksud di paragraf pertama itu. Gitu. Kalau ini kan kita lihat, kita kalau flashback ke pelajaran bahasa Indonesia yang dulu-dulu ya, yaitu kalimat utama di paragraf awal atau akhir, tiap paragraf satu isi tulisan itu terdiri dari beberapa kalimat, satu paragraf ada berapa kalimat gitu, panjang pendek gitu. Terus yang terakhir, menulis dengan gayamu sendiri. Ini pasti sih kalau ini. Oke, yang berikutnya ini struktur penulisan. Ini juga model dasar sekali dalam sebuah penulisan kaidah jurnalistik ya. Di sini namanya piramida terbalik gitu. Nah, piramida terbalik, teori model piramida terbalik ini muncul karena gini. Ini
awalnya memang dihususkan untuk media-media cetak seperti koran atau majalah. Kenapa? Pertama, redaktur itu, tim redaksi itu tidak punya cukup banyak waktu untuk membaca tulisan dari reporter ataupun tulisan dari netizen, kiriman dari netizen ya, tulisannya dari awal sampai paragraf akhir. Mereka nggak akan melakukan itu. Gitu. Yang mereka lakukan adalah teknik scanning dan skimming. Gitu. Maka yang mereka baca pasti di mungkin 5 paragraf awal, selebihnya itu tidak akan terbaca. Gitu. Itu yang pertama. Itu pengalaman saya dulu ketika misalnya saya membaca, saya juga gitu, ketika membaca kiriman rilis dari orang gitu, saya hanya skimming di 3-4 paragraf awal. Ketika tidak ada yang menarik, ketika tidak ada konten yang menurut saya worth it untuk itu, saya nggak akan langsung ajukan untuk naik tayang gitu, untuk cetak gitu. Nah, yang kedua, di media cetak ataupun majalah itu punya keterbatasan space ya, punya keterbatasan space. Di sosial media sebenarnya juga ada. Di Twitter kan dibatasi kan karakternya cuma berapa kata, terus di LinkedIn juga dibatasin gitu. Jadi nah, karena itulah kenapa di model piramida terbalik, artinya yang paling penting itu ditaruh di atas, seterusnya penting, dan paling bawah kurang penting. Sehingga misalnya ketika kita menulis rilis nih, press release ya ke media gitu ya, strukturnya paling penting, dan tidak penting. Sehingga yang biasanya kalau tulisan kita naik cetak di media itu biasanya yang paling bawah, karena misalnya terbatas space-nya ya, biasanya tim redaksi akan memotong langsung bagian paling bawah. Gitu. Kan sayang kalau misalnya kita menuliskan informasi yang penting itu justru di bagian paling bawah-bawah, paragraf ke 7, 8, 9 gitu. Sementara space-nya udah nggak cukup, otomatis akan dipotong paling bawah. Nggak nyampe akhirnya pesan kita ke orang-orang gitu, karena dipotong secara otomatis sama pihak Pimret gitu. Maka digunakan struktur yang kayak gini. Nah, kalau kita lihat modelan pola perilaku membaca orang-orang yang sekarang gitu ya, mereka tidak punya cukup banyak waktu kan untuk membaca konten yang kita bikin, yang kita buat gitu ya. Mereka biasanya membaca konten pun sambil melakukan aktivitas lain, misalnya sambil makan, sambil ngobrol dengan orang, sambil nyetir, sambil nunggu antrian, kayak gitu kan. Akhirnya mereka juga melakukan teknik yang sama, scanning dan skimming gitu. Mereka membaca bagian judul, yang penting apa, sudah dapat poinnya, oh ya sudah tahu, nggak akan menghabiskan kalimat itu, nggak akan menghabiskan artikel itu. Kecuali memang lain cerita ya, kalau memang tulisan kita ini tulisan yang memang benar-benar bisa memikat orang untuk membaca dari awal sampai akhir gitu. Karena memang faktanya memang ada beberapa penulis yang punya kemampuan itu gitu. Jadi kita kayak semacam ketagihan itu harus baca sampai akhir. Ada yang seperti itu. Nah, ini 2 slide sebelum terakhir ya. Kalau tadi saya bilang branding itu adalah timbal balik ya, atau refleksi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang menjadi brand ambassador gitu? Siapa yang bertanggung jawab untuk brand itu gitu? Nah, sebenarnya branding ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya dari divisi tim branding gitu atau marketing. Walaupun memang secara job desk, secara resmi job desk tertulis, memang itu menjadi salah satu ranah pekerjaan tim branding atau tim marketing misalnya, gitu. Tapi pada dasarnya setiap dari kita itu semuanya adalah brand ambassador, gitu. Mulai dari unit yang paling bawah, mulai dari unit staff level paling bawah sampai ke level atas, top level management. Semua adalah brand ambassador untuk kita, termasuk perusahaan itu, termasuk produknya itu, gitu. Ini yang dulu sangat kayak semacam diwanti-wanti ya sama dosen saya gini. Beliau mengatakan meskipun saya bukan lagi menjadi mahasiswa gitu ya di kampus itu, tapi percayalah saya akan tetap membawa nama alma mater saya gitu. Misalnya ketika seseorang
kita mungkin pernah dengar kan, misalnya ada mahasiswa, 1-2 mahasiswa yang melakukan tindakan asusila gitu. Nah, yang melakukan itu cuma sebagian orang, tapi yang kena getahnya, yang keseret-seret itu nama kampusnya kayak gitu. Oh, ini kampus ini nih. Oh, gitu. Sama halnya ketika misalnya di luar ada misalnya nih yang saya tahu, saya dulu jujur ya, saya kayak penasaran gitu kan sama teman-teman ITS, kayak saya punya alasan gitu ya, gitu. Kenapa penasaran gitu ya, gitu. Itu karena yaitu, dan ketika ada salah seorang misalnya orang teman yang dari kampus ITS misalnya melakukan kesalahan yang cuma 1 orang, ternyata yang dibawa itu adalah nama kampusnya. Emang lulusan kampus itu gini ya? Menurut saya, wah itu meskipun itu nggak bisa dibenarkan ya, oke, blaming kan gitu, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Tapi ya itu realnya gitu, gitu. Yang bikin ulah siapa, tapi yang kena getahnya siapa, kayak gitu kan. Di Faskom juga misalnya gitu, kalau cuma segelintir orang nih misalnya yang dia nggak paham tentang teknologi, dia nggak update, nah nanti pas ketemu orang kok ternyata yang ketemu orang ini orang yang nggak paham, kayak orang akan ada persepsi sendiri nih, ini Faskom katanya perusahaan teknologi, masa karyawannya nggak tahu tentang ini, kayak gitu. Lagi-lagi yang dibawa nanti keseret semuanya, kayak gitu. Nah, itu tadi juga nyambung seperti yang saya bilang di awal, bahwa ketiganya itu punya hubungan yang saling kuat, yang saling mempengaruhi satu sama lain ya, antara personal branding, product branding, sama corporate branding. Gitu. Nah, semakin besar atau semakin tinggi personal, semakin kuat lah personal branding seseorang, dia akan mempengaruhi sistem product branding, branding dari sebuah produk, dan itu juga akan mempengaruhi level ke paling atas. Kita di sini bisa melihat contoh kasusnya Apple, ada Steve Jobs di situ. Kita lihat si Steve Jobs dulu. Kita mengenal bahwa Steve Jobs ini merupakan sosok yang futuristik, itu pribadi yang selalu melihat ke depan, orientasinya ke depan. Dia juga sangat suka dengan hal-hal simplicity gitu, yang simple gitu. Dan itu direpresentasikan, disalurkan ke produk yang dia punya, yaitu Apple gitu. Itulah kenapa produk-produk Apple yang kita tahu itu desainnya yang mengesankan futuristik, mewah, simple gitu. Kadang ini yang saya mikirnya gini, ketika melihat satu produk, saya mikir orang di balik produk ini itu kurang lebih kebanyakan ya, meskipun nggak semua, itu punya personality yang sama. Produk mencerminkan karakter si empunya atau si pemilik brand, atau pemilik brand itu yang menyalurkan si karakternya dia pribadi ke produk itu, kayak gitu. Itu kayak semacam ayam sama telur, kayak gitu. Nah, contoh yang kedua misalnya kayak Prof Renald gitu ya, Prof Renald yang menjadi brand ambasadornya si tolak angin atau Sido Muncul. Kita tahu kalau representasi Sido Muncul ini adalah jamu ya. Yang kita tahu jamu itu identik dengan hal-hal yang tradisional, itu ya, kuno, tradisional. Tapi kemudian sama brand Sido Muncul ini dia disulap menjadi sesuatu yang modern, sesuatu yang bisa diuji secara ilmiah gitu. Nah, itu adalah value yang dipunya sama si perusahaan ini, Sido Muncul ini. Nah, dia akan mencari, karena personality produknya seperti itu, karakter value produknya kayak gitu, dia akan mencari orang-orang atau mencari talent ambassador yang punya karakteristik yang sama, brand personality yang sama dengan produknya itu. Ya akhirnya yang dipilih adalah Prof Renald. Yang kita tahu Prof Renald itu representasi dari seseorang yang smart pastinya ya, yang berwawasan luas gitu, dan yang update. Beliau juga selalu update dengan perkembangan teknologi. Buku-bukunya itu membahas tentang update semua teknologi juga, tapi dibahas dari sisi kacamata ekonomi mungkin gitu, dan modern. Maka dia pilih si ambasadornya itu pilih Prof Renald, yang sama juga terjadi dengan Tesla ini juga kurang lebih seperti itu. Nah, oke.
materi yang cukup panjang saya ngomongnya ini ya, semoga tidak membosankan teman-teman gitu ya. Yang bisa saya presentasikan untuk kesempatan sore kali ini, mohon maaf jika ada ucapan yang sedikit belibet atau kecepatan atau nggak paham gitu ya, itu mohon dimaafkan kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada semacam tanggapan atau saya serahkan kembali ke Mbak Ifada. Oh, oke. Oke. Mbak Ais, terima kasih banyak ya. Ini kita sharing-sharingnya, materinya juga cukup padat gitu ya. Jadi tadi kita udah dikasih tahu nih tentang apa aja, apa arti dari branding itu sendiri ya kan. Cermin atau dalam tanda kutip seni menjual diri dalam konteks yang positif gitu ya. Terus tadi juga dijelasin kita terkait elemen-elemen yang ada di dalamnya, kemudian step-step atau teknik-teknik untuk menulis itu seperti apa. Kemudian ada tokoh-tokoh juga tadi ya Mbak ya yang di-share gitu, yang siapa tahu dari buku-buku mereka atau referensi mereka kita bisa belajar gitu. Nah, kemudian sampai yang terakhir tadi adalah terkait bagaimana personal branding itu bisa sampai akhirnya menaikkan corporate branding itu sendiri. Nah, Mbak Ais, mantep banget materinya. Nah, Mbak Ais, kita juga punya salah satu lead ini yang hampir setiap hari gitu ya, beliau itu selalu nge-share gitu terkait quotes-quotesnya beliau yang mungkin dari tahun 2000-an gitu ya, 2006 mungkin sempat sharing juga nih ke saya terkait gimana sih caranya menulis yang baik kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita bisa nih nanya-nanya ke Pak Aan. Nah, sebagai CEO kita, Pak Aan ini sangat mendukung kita untuk bagaimana banyak baca gitu ya, banyak nulis, karena dengan menulis itu kamu bisa meningkatkan personal brandingmu, kamu bisa semakin banyak ilmumu. Nah, mungkin Pak Aan punya tips and trick nih Pak. Nah, selama ranah selama sekian lama Pak Aan sudah menulis banyak quotes dari Facebook dan semacamnya sampai ke Medium. Nah, mungkin ada tips and trick khusus gitu Pak, dan cepat mungkin untuk kita bisa terapkan gitu di kehidupan kita gitu Pak. Ya, makasih Iva, Ais, bagus sekali. Tapi ini panggungnya Ais ya, jangan sebetulnya aku enggak hanya sedikit saja. Ya seperti Ais tadi bilang, menulis itu enggak harus menunggu sempurna. Kamu nanti kita enggak mulai. Jadi tidak usah nunggu kata sempurna, nanti malah enggak nulis apa-apa, gitu ya. Dan menulis itu sepintar kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak menulis, itu orang akan lupa sama kita nanti, apalagi nanti kalau kita sudah mati. Mungkin cuma itu saja, silahkan yang lain. Oke, mantap Pak Aan. Oke, kita terima kasih banyak Pak Aan atas tips and triknya kayak gitu, menjadikan kita lebih semangat gitu untuk menulis. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab nih dari teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita Mbak Ais yang tadi sudah memberikan materi kayak gitu. Siapa nih yang pengen nanya-nanya nih? Mungkin lagi nulis-nulis juga di blog-blognya atau kayak gimana? Sambil menunggu yang lain bertanya gitu ya. Mungkin saya juga pengen nanya Mbak Ais. Ini apa namanya? Kan kebetulan nih saya sama tim yang di psikologi lagi buat blog terkait kesehatan mental. Nah, tadi ada menyarankan untuk menggunakan LinkedIn gitu ya, untuk salah satunya. Atau Mbak Ai sendiri punya referensi selain dari Instagram gitu kan ya, kita post terkait kesehatan mental itu, menaikkan kesehatan mental di Instagram. Nah, selain di situ kira-kira ada nggak Mbak platform-platform sosial media lain yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan branding tim kita itu yang tadi, tim saya sih untuk menaikkan kesehatan mental itu sendiri kayak gitu. Makasih Mbak Ais. Pertanyaannya cukup
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak. Gitu. Oke, nah ini kalau kita bicara tentang platform apa gitu ya yang cocok atau yang bisa kita pakai untuk branding gitu ya gitu. Sebenarnya mau pakai platform apapun sebenarnya bisa gitu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa karena kalau kita bicara tentang efektivitas gitu ya, kita karena semuanya diukur gitu ya, kita harus lagi-lagi melihat gitu. Jadi kayak misalnya target segmen pembaca kita kira-kira itu orang yang seperti apa ini kan kita harus tahu si customernya dulu. Misalnya kita sudah punya bayangan nih bahwa pembaca kita itu nantinya orang-orang yang kayak gini loh, yang profesional gitu. Oke, orang profesional gitu, yang peduli akan kesehatan gitu. Karena ini mungkin segmented ya, sama kayak makanan-makanan yang healthy food misalnya, yang no sugar, no sugar ya itu kan sangat segmented banget gitu. Atau kedai kopi yang mereka kopinya mereka nggak pakai gula mungkin pakai apa gitu, itu segmented gitu ya. Nah, terus ketika kita sudah menemukan ke konsumen calon pembaca kita ini kayak gitu orang-orang profesional. Nah, tinggal kita melihat, nah orang-orang profesional ini mereka itu banyak bertemunya di mana kayak gitu. Mungkin ternyata mereka banyak bertemunya orang-orang profesional ini di forum-forum nih, di misalnya di grup-grup WhatsApp kayak gitu. Nah, kita bisa masuk ke situ gitu. Atau mereka joinnya ternyata mereka berkumpulnya orang-orang para profesional ternyata berkumpulnya di LinkedIn, maka kita ambil LinkedIn gitu. Jangan sampai kita menggunakan misalnya ada sosial media yang lagi tren misalnya muncul sekarang kayak apa ya Clubhouse gitu ya dan macam-macam, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada ini gitu kan. Itu kan banyak sekali medianya gitu ya. Kalau kita bicara efektivitas jangan sampai kita menggunakan semuanya gitu karena karena menurut saya itu nggak efektif, itu akan membuang banyak waktu kita untuk kita nulis di masing-masing sosial media itu. Kita cukup tembak aja di media mana yang biasa dipakai oleh orang-orang yang kita sasar gitu. Nah ini tentu ini nggak bisa kita pakai asumsi ya gitu. Oh paling mereka kayaknya di sini deh itu kayaknya kurang kuat gitu karena asumsi orang bisa persepsi orang bisa berbeda gitu. Maka kita harus melakukan sedikit riset gitu ya. Riset mereka biasanya banyak berkumpulnya di mana gitu. Kalau memang misalnya orang-orang yang disasar sama Mbak Iva dan tim itu adalah orang-orang yang biasa suka kumpulnya di LinkedIn, tinggal maksimalkan LinkedIn juga gitu. Itu kalau yang lain pakai private di Telegram misalnya ada grup-grup kan biasanya Telegram itu biasanya ada saya waktu itu dikenalin sama grup kayak SEO blogger ya kalau nggak salah itu dimasukin di sana dan itu juga efektif juga dan membernya juga ribuan di situ dan mereka memang aktif saling tukar informasi di situ gitu. Nah khusus untuk media apa yang ini yang kayak cocok gitu saya sendiri juga kurang tahu gitu kalau sasarannya memang untuk ini ya psikologi gitu. Psikologi atau health ya kayak gitu. Jadi kayak semacam lagi-lagi trial and error sih kalau kita nggak punya datanya gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba. Sepanjang kita mencoba itu kita sudah temukan polanya tinggal dimantepin di situ kayak gitu. Kalau menurut saya itu. Oke, Mbak, makasih jawabannya. Teman-teman ada yang tahu nih, mungkin yang saya nggak tahu nih karena psikologi ya gitu. Ada yang tahu boleh ditambahkan boleh. Gitu. Iya. Oke. Mbak, sini ada yang raise your hand. Mbak Samira. Hai Mbak Ece. Halo Sam. Cantik sekali pada hari ini. Waduh. Terima kasih, materinya baik sekali, udah disampaikan sangat detail dari awal sampai akhir. Terutama tadi untuk saya yang jarang menulis dan malas menulis, saya tiba-tiba jadi semangat untuk menulis karena Mbak Is sudah menyampaikan secara detail tadi. Kita memang menulis tidak perlu sempurna dan menulis itu bisa di mana aja dan di platform mana aja. Cuman untuk yang personal branding nih Mbak, tadi kan beberapa ada yang disampaikan juga. Kadang itu menentukan personal branding
saya sendiri itu bingung, Mbak. Gitu. Kayak uniknya saya itu apa sih gitu. Untuk memperkenalkan diri saya misalnya, oke, saya tuh bingungnya business development ya bisa jadi, marketing ya bisa jadi, kemudian saya ke sosial media juga suka, untuk menulisnya itu kadang arahnya itu tidak tertentu, jadinya saya bingung, terus jadinya nggak jadi nulis, Mbak. Gitu kadang. Apa bisa dikasih Mbak Ais untuk saya yang suka kurang tahu arah brandingnya ingin kemana, Mbak? Itu sih. Makasih Mbak Ici. Love you. Ya, saya sekali nanya, saya berat juga ya. Lagi-lagi pertanyaan berat juga. Maaf. Oke. Sebenarnya kalau bilang itu masalah yang dialami, sebenarnya saya pun kadang sampai sekarang pun kadang juga suka bingung gitu. Kadang suka bingung, bahkan saya mencari passion ya, dulu kita ngobrol bareng gitu ya, mencari passion itu seperti apa kayak gitu kan, sampai pusing saya mau mempersepsikan diri, saya mau di brand atau dikenal sebagai orang yang mana gitu, apakah seorang copywriter ataukah digital marketer ataukah content writer ataukah SEO semacam itu. Sebenarnya kita berdua nih kayak mengalami masalah yang sama kayak gitu. Cuman lagi-lagi tadi kayak seperti yang saya sampaikan kayak tadi, seseorang mungkin bisa jadi punya lebih dari satu julukan atau personal branding gitu. Dia ahli di bidang, kan ada kalau kita ilmuwan gitu ya, kita tahu ada ilmuwan yang dia ahli nih di bidang fisika, biologi, kimia, gitu, matematika gitu. Yang kita tahu memang keempatnya ini satu bidang ilmu yang berbeda satu sama lain. Tapi pasti ada titik temunya di situ, dan mereka orang itu tetap dikenal, mereka mampu di keempatnya itu bisa saja gitu. Jadi kalau misalnya kayak Sam ya, kita nih Sam punya kualifikasi di marketing, sales and marketing, business development, toh itu ranahnya menurut saya masih saling muter-muter aja. Marketing, sales and marketing, business development itu muaranya tetap sama. Lain cerita kalau business development dan web developer itu dua bidang yang menurut saya kayak bertolak belakang. Misalnya business development dengan data analis itu cukup berbeda juga secara expertise-nya, itu bidangnya akan beda gitu. Nah, tapi sepanjang misalnya di LinkedIn kan ada, di LinkedIn itu dia seorang digital marketer tapi dia juga penyuka tentang sejarah, apapun yang berkaitan dengan sejarah gitu ya. Terus dia juga suka itu topik yang lain, misalnya tentang tren teknologi gitu. Jadi ada 3, waktu itu saya lihat dia menulis 3 itu. Interestnya kan di LinkedIn itu profilnya ada profesinya gitu. Orang dikenal berdasarkan profesi kan. Oke, profesinya dia mungkin sebagai digital marketing. Oke. Tapi di item profil itu juga ada yang lain. Interest misalnya, oh ternyata dia interestnya di traveling kayak gitu ya, di kuliner gitu. Dia punya interest di situ. Nah, terus ada yang lain juga, ternyata dia punya pengalaman yang cukup lama misalnya di bidang copywriting kayak gitu. Nah, ini kan 3 hal yang berbeda tuh kayak gitu. Nah, sepanjang itu memang dia cukup, ketiganya itu memang bertolak belakang gitu. Tapi sepanjang dia mengenalkan tulisannya itu gak jauh, saya cek postingannya itu ya berhubungan dengan ketiga itu gitu. Karena kan nggak mungkin kita kayak nulis konten tiap hari isinya misalnya business development ya, tiap hari isinya tentang bisnis terus tentang marketing, terus kan nggak mungkin, pasti dikasih selingan kayak gitu. Sama kayak orang yang saya lihat itu misalnya dia selingan, kali ini dia bahas tentang digital marketing nih, tentang studi kasus, terus besoknya dia bahas tentang pengalaman dia kemarin touring kemana gitu, dia tetap bahas itu, dia tetap menulis apa yang menjadi human interest mereka, interest dia, hobi dia traveling gitu, dia tetap menulis di
saya nih nggak mungkin punya atribut cuma satu, gitu ya. Nggak mungkin punya atribut cuma satu, pasti banyak atribut orang itu, karena orang dilihat kan kayak berdasarkan, kamu mau dilihat berdasarkan apanya, mau dilihat berdasarkan level pekerjaanmu sekarang, job desk-mu sekarang, atau mau dilihat berdasarkan interest-mu, hobimu gitu. Kalau saya dilihat berdasarkan hobi, ya hobi saya traveling ya gitu. Tapi apakah saya akan mengenalkan traveling gitu ya? Orang juga akan dilihat berdasarkan pengalaman gitu. Saya pengalaman kok di CSR misalnya gitu, di corporate social responsibility, tapi saya nggak lalu di situ. Terserah. Itu sih kalau kurang lebih menurut saya, kurang lebih ya, saya kurang dan lebih gitu. Mbak Ice. Jadi memang kalau kita menulis banyak itu nggak masalah ya Mbak Ice ya. Walaupun brandingnya kita saat ini sebagai seorang marketing, kemudian next day kita bahas tentang sales atau bisnis, kemudian kita membahas terkait hobi kita, jadi membentuk nanti sebuah branding untuk personal kita yang unik tanpa meniru untuk yang lainnya, mungkin ke bisnis aja, kalau kita untuk unik kita sendiri. Oke, insight-nya bagus sekali Mbak Ici, terima kasih. Semoga membantu, sedikit membantu ya. Oke, terima kasih Mbak Samira pertanyaannya. Semoga terjawab dari apa yang disampaikan Kak Ais tadi. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi ke narasumber kita kali ini? Setelah satu ini mungkin nanti kita bisa closing dulu gitu ya. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kak Ais, tampaknya pertanyaannya nanti mungkin bisa dijawab ke Kak Ais gitu ketika teman-teman yang lain baru akan memulai, ataukah nanti pas di tengah-tengah memulai ingin bertanya ke Kak Ais, kayak gitu. Open ya Kak ya, untuk sharing-sharing lagi. Oke. Kak Ais matur nuwun waktunya, materinya, sharingnya untuk memberikan insight ke kita semua untuk menjadi personal yang lebih baik. Mengacu ke webinar kita yaitu adalah growth personal base. Oke. Terima kasih juga kepada Pak An dan teman-teman semua yang udah join mendengarkan materi dari GPB ini. Mungkin untuk penutup, ayo kita teman-teman berdoa bersama-sama di hari Jumat yang barokah ini. Semoga uang gajian ya, udah pada gajian ya. Semoga uang gajiannya bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, terutama untuk keluarga kita tercinta. Oke, teman-teman, ayo kita berdoa di hari Jumat ini. Semoga weekend kita menjadi weekend yang barokah. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya, Kak Ais, atas materinya. Gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Ini kami tutup. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.